Oke, selamat sore, salam sepak bola, dan untuk kalian yang baru bergabung silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa menyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut untuk prediksi malam ini, kita akan sedikit mereview untuk laga yang kemarin. Oke, langsung saja. Untuk laga yang pertama di sini saya memilih Djurgården memilih win atau over 2,4. Dan di sini ternyata Djurgården bermain imbang dengan skor 2-2. Oke, dia memilih win, kita gagal. Di over kita benar. Kemudian untuk Salernitana di sini saya ambilkan handicap 1/4 atau under 2,3/4. Dan di sini Salernitana menang dengan skor 2-1. Di under TLH di handicap kita benar. Kemudian untuk West Ham di sini saya menang setengah atau over 2,4. Dan ternyata di sini West Ham kalah dengan skor 1-0. Oke, di over kita gagal, di menahan setengah kita gagal. Kemudian untuk Leipzig di sini saya memilih leg-legan atau over 2,4. Dan ternyata di sini Leipzig dibantai oleh Rangers dengan skor 3-1. Oke, di leg-legan kita gagal, di over kita benar. Kemudian untuk AS Roma di sini saya memilih leg-legan atau under 2,3/4. Dan di sini AS Roma menang dengan skor tipis 1-0. Oke, di leg-legan kita benar, di under kita juga benar. Kemudian untuk Marseille di sini saya memilih leg-legan atau under 3,4. Dan di sini Marseille ditimbang oleh Feyenoord dengan skor 0-0. Oke, di under kita benar, di leg-legan kita draw. Oke, dan itulah tadi beberapa review saya untuk single team yang kemarin. Mari kita lanjutkan ke mix parlay-nya. Oke, langsung saja untuk 3 tim rekomendasi di sini kita masuk, walaupun ada H1 tak disyukuri. Kemudian untuk 4 tim rekomendasi kita gagal, dan 5 tim rekomendasi kita juga gagal. Oke, dan itulah dari beberapa review saya untuk laga yang kemarin. Bisa dikatakan secara keseluruhan kita mendapatkan hasil yang sedikit bagus. Kipasan sudut sudah biasa, kadang kita benar, kadang juga kita salah. Dan demikian untuk review saya kali ini. Untuk prediksi malam ini kita lanjutkan di video berikutnya. Dan inilah prediksi bola malam ini tanggal 6-7 Mei tahun 2022. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan membahas untuk laga yang pertama. Kali ini kita pergi ke Bundesliga Jerman, dimana kali ini adalah laga yang pertemukan tuan rumah Bochum yang akan menjamu tim tamu Arminia. Langsung saja untuk statistik kedua tim ini terlihat dari posisi klasemen sementara. Saat ini Bochum berada di peringkat ke-12 dengan raihan 39 poin. Sedangkan untuk Arminia saat ini berada di peringkat ke-17 dengan raihan 27 poin. Kemudian jika kita melihat dari performa Bochum di 5 laga terakhir mereka, memperoleh 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk performa Arminia di 5 laga terakhir mereka memperoleh 2 kali hasil imbang dan mengalami 3 kali kekalahan. Kemudian jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, di sini 3 kali dimenangkan oleh Arminia dan 2 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin untuk memilih tim tamu Arminia dengan menahan 3/4 atau dengan prediksi skor kemungkinan laga akan terjadi di under 3. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silakan dikoreksi kembali. Kemudian kita lanjutkan untuk laga yang kedua. Kali ini kita pergi ke Liga Serie A Italia, dimana kali ini adalah laga yang mempertemukan tuan rumah Inter Milan akan berhadapan dengan Empoli. Langsung saja untuk statistik dua tim ini terlihat dari posisi klasemen sementara. Saat ini Inter Milan berada di peringkat kedua dengan raihan 75 poin. Sedangkan untuk Empoli saat ini berada di peringkat ke-14 dengan raihan 37 poin. Kemudian jika kita melihat dari performa Inter Milan di 5 laga terakhir mereka, di sini performanya lumayan bagus dengan memperoleh 4 kali kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk performa Empoli di 5 laga terakhir mereka, di sini performanya agak menurun, hanya memperoleh 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan mengalami 3 kali kekalahan. Kemudian dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, di sini 5 kali dimenangkan oleh Inter Milan. Oke, langsung saja untuk laga kali ini di sini saya cukup yakin untuk memilih tim tuan rumah Inter Milan dengan memberikan handicap 2 dengan prediksi skor kemungkinan laga terjadi di over 3,5.
Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silakan dikoreksi kembali. Kemudian kita lanjutkan untuk laga yang ketiga. Kita masih di Liga Serie A Italia, dimana kali ini ada laga yang mempertemukan tuan rumah Genoa yang akan menjamu tim tamu Juventus. Langsung saja untuk statistik kedua tim ini terlihat dari posisi klasemen sementara. Saat ini Genoa berada di peringkat ke-19 dengan raihan 25 poin. Sedangkan untuk Juventus saat ini berada di peringkat keempat dengan raihan 69 poin. Kemudian jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, di sini Genoa memperoleh 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan. Sedangkan untuk performa Juventus di 5 laga terakhir mereka memperoleh 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Kemudian jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Juventus masih mendominasi dengan 5 kali kemenangan. Oke, langsung saja untuk laga kali ini di sini saya cukup yakin untuk memilih tim tamu Juventus. Dengan beri handicap 1/4 adu dengan prediksi skor, kemungkinan laga akan terjadi di under 2/3/4. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silakan dikoreksi kembali. Kemudian kita lanjutkan untuk laga yang keempat. Kali ini kita pergi ke Ligue 1 Prancis, dimana kali ini ada laga yang mempertemukan tuan rumah Lille yang akan menjamu tim tamu Monaco. Langsung saja untuk statistik kedua tim ini terlihat dari posisi klasemen sementara. Saat ini Lille berada di peringkat ke-10 dengan raihan 51 poin. Sedangkan untuk Monaco saat ini berada di peringkat keempat dengan raihan 62 poin. Kemudian jika kita melihat dari performa Lille di 5 laga terakhir mereka, di sini performa Lille agak sedikit menurun, hanya memperoleh 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk performa Monaco di 5 laga terakhir mereka, di sini tampil perkasa dengan memperoleh 5 kali kemenangan beruntun. Kemudian dilihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, di sini 2 kali dimenangkan oleh Lille, 1 kali dimenangkan oleh Monaco dan 2 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini di sini saya cukup yakin untuk memilih tim tamu Monaco. Dengan beri handicap 1/4 adu dengan prediksi skor, kemungkinan laga akan terjadi di over 2,5. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silakan dikoreksi kembali. Kemudian kita lanjutkan untuk laga yang kelima. Kali ini kita pergi ke La Liga Spanyol, dimana kali ini ada laga yang mempertemukan tuan rumah Levante akan berhadapan dengan Real Sociedad. Langsung saja untuk statistik kedua tim ini terlihat dari posisi klasemen sementara. Saat ini Levante berada di peringkat ke-20 dengan raihan 26 poin. Sedangkan untuk Real Sociedad saat ini berada di peringkat ke-6 dengan raihan 56 poin. Kemudian jika kita melihat dari performa Levante di 5 laga terakhir mereka, memperoleh 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk performa Sociedad di 5 laga terakhir mereka memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan mengalami 1 kali kekalahan. Kemudian jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, di sini kedua tim sama-sama memperoleh 2 kali kemenangan dan 1 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini di sini saya cukup yakin untuk memilih tim tamu Real Sociedad. Dengan menahan 1/4 adu dengan prediksi skor, kemungkinan laga akan terjadi di under 3. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silakan dikoreksi kembali. Kemudian kita lanjutkan untuk laga yang terakhir. Kali ini kita pergi ke Denmark Superliga, mana kali ini ada laga mempertemukan tuan rumah Silkeborg yang akan menjamu tim tamu Randers FC. Langsung saja untuk statistik dua tim ini terlihat dari posisi klasemen sementara. Saat ini Silkeborg berada di peringkat ketiga dengan raihan 46 poin. Sedangkan itu Randers saat ini berada di peringkat kelima dengan raihan 42 poin. Kemudian jika kita melihat dari performa Silkeborg di 5 laga terakhir mereka, di sini tampil perkasa dengan memperoleh 5 kali kemenangan beruntun. Sedangkan untuk performa Randers di 5 laga terakhir mereka memperoleh 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Kemudian jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, di sini 3 kali dimenangkan oleh Silkeborg dan 2 kali dimenangkan oleh Randers. Oke, langsung saja untuk laga kali ini di sini saya cukup yakin untuk memilih tim tuan rumah Silkeborg.
Dengan berhandicap setengah atau dengan prediksi skor kemungkinan laga terjadi di under 3/4. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silakan dikoreksi kembali. Oke, dan itulah tadi beberapa prediksi saya untuk single tim malam ini. Mari kita lanjutkan ke mix parlinya. Oke, langsung saja untuk 3 tim rekomendasi. Di sini Arminia under 3, Juventus, maaf, saya malah mengambil over under 2/3/4. Oke. Kemudian kita ulang untuk 3 tim rekomendasi. Di sini ada Arminia under 3, Juventus under 2/3/4 dan hasil kebok under 3/4. Kemudian untuk 4 tim rekomendasi di sini ada Inter Milan berkana handicap 2, Monaco menahan 1/4, Sociedad under 3 dan Arminia menahan 3/4. Kemudian untuk 5 tim rekomendasi di sini ada Sociedad menahan 1/4, hasil kebok berkana handicap setengah, Inter Milan over 3,5, Juventus berkana handicap 1/4 dan Monaco bermain di over 2,5. Oke, dan itulah dari beberapa prediksi saya untuk laga malam ini. Mudah-mudahan di prediksi kali ini kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dan demikian untuk video saya kali ini. Jika kalian suka dengan prediksi saya, silakan digaskan. Jika tidak, silakan di skip. Terima kasih.